menuju Kampung Mataram Ilir. Jadi kondisi Pasar Ikam sendiri hari ini bisa dilihat seperti ini ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf Pak, kita boleh kenalan dulu ya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Pak Bastoni atau penggerak di Pasar Ikam Kampung Mataram Ilir, Pasar Ikam Ide Kreatif Kampung Mataram Ilir. Ini Pak, ini ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Ini nih Pasar Ikam lagi hangat Pak dibicarakan di media sosial dan dibicarakan dari kuping ke kuping, dari mulut ke mulut ya Pak ya. Oke, Pasar Ikam ini apa sih Pak? Pasar Ikam ini berawal mula terbentuk daripada inisiatif anak-anak muda yang ada di Kampung Mataram Ilir. Ada suatu tempat yang memfasilitasi ibu-ibu, emak-emaknya untuk menghasilkan sesuatu yang berupa uang, sehingga kami dengan anak muda punya inisiatif mendirikan salah satu pasar kuliner atau pasar jajan atau makanan begitu. Pak, tujuan buatnya Pasar Ikam sendiri ini apa ya Pak ya? Sebenarnya tujuan daripada kami melihat anak-anak muda beserta saya melihat ibu-ibu yang ada di Kampung Mataram Ilir ini ada sedikit kreatif mereka, sehingga kami memberikan ruang atau tempat untuk mencurahkan kreativitas mereka di bidang kuliner, bahkan di bidang-bidang yang lain yang belum kita gali di sini agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat ibu-ibu atau pasukan mak-mak saya. Harapan Bapak untuk Pasar Ikam sendiri ke depannya gimana Pak? Harapan saya dengan berdirinya Pasar Ikam ini, pertama ya mungkin ada kemajuan buat ibu-ibunya di bidang kuliner. Terus yang kedua ada sebuah penghasilan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kampung Mataram Ilir ini. Nah Pak, ini di Pasar Ikam ini inisiatornya siapa ya Pak? Ataukah Bapak, ataukah pemerintah, ataukah masyarakat sendiri Pak? Inisiatornya kami bareng-bareng, termasuk saya dengan pemuda Kampung Mataram Ilir yang punya inisiatif dan bekerja keras untuk membangun tempat ini, dibantu oleh beberapa aparatur kampung, Pak RT-nya, Pak Bayannya, Pak Kaurnya, yang bergotong royong bersama-sama dengan pemuda dan masyarakat setempat. Nah ini kan sudah pagelaran kedua ya Pak ya. Untuk pagelaran pertama, boleh saya tahu Pak, untuk pendapatan atau omsetnya sendiri di pagelaran pertama itu berapa ya Pak ya? Kalau nggak salah kurang lebih 17.750.000, kurang lebih seperti itu. Nah dananya ini masuknya kemana Pak? Ke kas kampung atau kas desa, ataukah kemana Pak masuknya dana tersebut Pak? Dana tersebut itu hasil daripada pedagang yang ada waktu itu, masih jumlahnya 26 pedagang yang gelar pertama. Itu penghasilan daripada pedagang tersebut, nggak ada yang masuk ke kami selaku penggerak, tapi kami untuk biar Pasar Ikam ini maju yang ada dana infak. Infak ini dana yang seikhlasnya pedagang memberikan kepada pemuda kreatif di Pasar Ikam ini. Jadi
enggak 17 juta itu semua penghasilan daripada pedagang yang ada di Pasar Ikam. Mereka memberikan infak terhadap kreatif pemuda itu pun untuk menambah kemajuan yang ada di Pasar Ikam ini. Nah Pak, membuat pasar ini kan tidak mungkin hanya dengan dana sedikit ya Pak. Nah untuk dana pembuatan Pasar Ikam ini dari mana ya Pak? Ataukah dari masyarakat, ataukah dari dana desa, ataukah dari pemerintah sendiri Pak? Jadi terima kasih semuanya. Ini biar diketahui oleh masyarakat di sini. Dana Pasar Ikam ini bukan berasal dari dana desa, bukan berasal dari pemerintah, bukan. Ini adalah dana dari kumpulan daripada masyarakatnya sendiri. Biar diketahui kami jelaskan, ini meja, ini dapat sumbangan dari masyarakat yang kayunya asal dari kayu karet. Jadi kayak meja, kursi, ini asal dari sumbangan dari masyarakat yang kayunya tadi saya lihat tidak berguna, tidak bermanfaat. Kami manfaatkan di sini untuk biar berfungsi dengan sebaik-baiknya. Meja, kursi, dan ini salah satu ada siger emas, itu replika, itu dibuat oleh pemuda Pasar Ikam. Jadi masyarakat Mataram Ilir sendiri ini sangat kreatif ya Pak ya, kalau bisa dilihat. Alhamdulillah dengan adanya Pasar Ikam ini, karena kita menggali kreativitas mereka, ini hasil karya daripada pemuda di Mataram Ilir yang saya sebut adalah pemuda Pasar Ikam. Dan ini Pak, satu lagi, dan apakah setelah dibukanya Pasar Ikam ini bisa memperbaiki perekonomian masyarakat di area pandemi seperti ini ya Pak ya, kira-kira? Alhamdulillah, kalau melihat antusias daripada pedagang sendiri, mereka menyampaikan berbeda dari mereka berdagang biasa di rumah, berdagang ada di Pasar Ikam ini, nilainya sangat jauh. Berarti ada manfaatnya ketika Pasar Ikam ini hadir di tengah masyarakat, menimbulkan atau percapaian ekonomi daripada pedagang-pedagang ini bisa agak sedikit naik. Terima kasih ya Pak untuk sedikit penjelasannya. Kita kembali ke kakeknya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sebelumnya kenalan dulu ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iman, Ketua Pasar Ikam. Oh, Ketua Pasar Ikam ya Pak. Dengan Mas siapa Mas? Saya Hayatul Huda dari panitia Pasar Ikam. Oh, panitia Pasar Ikam. Oke. Maaf Pak, sebelumnya tujuan dibuat Pasar Ikam itu apa sih Pak? Tujuannya itu udah sangat jelas bagi kita, bermanfaat bagi masyarakat. Terus yang di sini terutama untuk lingkungan sekitar, pemuda, khususnya Kampung Mataram Ilir dan dusun-dusun terdekat di Pasar Ikam. Jadi kedepannya kita sudah jelas berkarya, bangkit, ya kan gitu. Nah, tujuan dari Pasar Ikam ini adalah sangat kita prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi potensi-potensi dari masyarakat, entah itu secara pedagang UMKM dan sebagainya, tetap kita kembangkan, kita merangkul yang lain yang belum bisa hadir di sini. Terus bagi kaula muda sebenarnya ini juga kita rangkul supaya berkreasi, berinovasi, dan nantinya bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang banyak. Pada intinya untuk kesejahteraan masyarakat sini sendiri ya Pak? Iya. Oke. Untuk Masnya, untuk harapan kedepannya Pasar Ikam ini seperti apa ya Mas? Untuk harapannya, karena ini masih rintisan, diharapkan nanti selalu berkembang. Jadi untuk setiap minggu kita adakan event-event besar. Jadi nantinya untuk pendapatan untuk terutama masyarakat sekitar, untuk pendapatannya akan lebih tinggi gitu. Jadi dengan adanya pasar ini dinantikan UMKM, terus pendapatan masyarakat sekitar nantinya akan meningkat.
Dengan itu makanya panitia mengadakan event-event yang nantinya akan membuat promosi sendiri daripada pasar ikan. Jadi ini gerakannya dari masyarakat untuk masyarakat ya? Iya, Pak? iya, benar.